Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Francisca dari jurusan Sosiologi semester 7 kelas B, Universitas Nusa Cendana, NIM 18030300100. Ini video saya yang ketiga pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, dan kali ini saya akan membahas tentang COVID juga, tapi dengan tema yang berbeda. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan nonton sampai habis, oke? Nah, pasti teman-teman juga sudah tahu kalau virus COVID ini sudah hadir di Indonesia, sudah mewabah di Indonesia kira-kira setahun lebih ya. Tapi sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Banyak orang yang belum mematuhi peraturan pemerintah. Banyak orang yang terlihat tidak pakai masker. Nah, itu yang menyebabkan menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan virus corona ini tidak hilang-hilang gitu di Indonesia. Nah, penanganan wabah COVID-19 ini juga dinilai masih lemah karena yaitu tadi banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi virus ini juga belum diketahui pasti kapan menghilang dari Indonesia. Tapi sebagai masyarakat yang baik, kita wajib mematuhi aturan dari pemerintah. Kita harus keluar ruangan harus pakai masker, jaga jarak, dan semua peraturan-peraturan seperti itu harus kita patuhi sehingga virus tersebut bisa berkurang. Yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa dan masyarakat yang baik adalah mematuhi peraturan dan semua protokol kesehatan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Di era pandemi ini kita sudah tidak hidup seperti dulu lagi. Dulunya kita hidup seperti biasa ya, hotel-hotel masih dibuka untuk umum, maksudnya kayak orang-orang kapan saja bisa menginap, tidak pakai persyaratan ini itu, dan usaha-usaha kecil, menengah ke atas di mana-mana terbuka untuk umum juga, warung-warung. Tapi sekarang kita hidup dengan penuh aturan, kesana kemari harus patuhi protokol dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kehidupan kita sudah berbeda dari yang sebelumnya bebas kemana saja, tidak harus pakai surat vaksin, tidak harus rapid. Sekarang harus pakai rapid, harus punya surat vaksin. Jadi kita butuh proses ya untuk bisa dari tahap yang seperti yang saya jelaskan tadi ke tahap yang sekarang memang dilanda pandemi seperti ini. Jadi banyak orang juga sudah kehilangan pekerjaan, tidak tahu mau kerja di mana karena memang tidak sedikit tempat yang mengurangi pekerja begitu. Jadi mengurangi pekerja karena memang penghasilan yang mereka dapat berkurang karena terjadi pandemi seperti ini. Nah, pandemi ini sangat banyak mendatangkan masalah, baik untuk masyarakat kecil, menengah, ke atas, dan sebagainya. Semua dapat masalah, baik pemerintah. Nah, masalahnya itu berbeda-beda. Kita bisa lihat sendiri kalau untuk pengusaha ya, itu yang paling mendapatkan dampaknya. Kan mereka penghasilannya kan berdasarkan ini ya, konsumen ya, hasil produksi mereka, berapa penjualan mereka per bulan. Nah, karena pandemi ini orang-orang yang berbelanja berkurang, jadi otomatis penghasilan mereka juga berkurang. Nah, contoh-contoh hal seperti ini harus bisa kita atasi, seperti pesan antar, drive-thru, atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mereka tetap dapat penghasilan di tengah COVID seperti ini.
orang-orang tetap membeli produk mereka atau barang jualan mereka seperti itu. Jadi kita sudah berbeda, sudah hidup di masa pandemi seperti ini, kita sudah satu langkah lebih maju atau harus punya solusi tersendiri untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Kita tidak bisa 100% menyerahkan semuanya pada pemerintah. Kita harus putar otak ya, bagaimana di tengah COVID kita harus cari cara untuk bisa menghasilkan uang atau apa seperti itu. Nah, intinya di sini permasalahan mengenai COVID itu sudah sangat banyak masalah yang kita hadapi, tetapi kita juga harus punya solusi, harus bisa berusaha mencari solusi. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, intinya seperti itu. Nah, pada video ini saya akan memparodikan beberapa contoh-contoh ya masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, para pengusaha atau pedagang-pedagang, kehidupan sehari-hari mereka di tengah COVID, di tengah pandemi ini seperti apa. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya. Jangan lupa berikan penilaian Anda di komentar. Saya mohon maaf sebelumnya jika video saya kurang menarik atau penjelasannya kurang baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya harap kalian bisa berikan pengertian untuk saya. So silakan nonton. Semoga kalian menyukai video saya. Aduh, kenapa kafe zaman sekarang sepi lagi? Tidak ada pengunjung. Mau nongkrong juga tidak enak karena sepi. Membayangkan yang punya kafe pasti rugi besar. Kasihan juga ya, usaha-usaha orang zaman sekarang nih terhambat karena COVID. Ada solusi apa ya? Nongkrong sendiri-sendiri lagi, tidak ada teman. Kira-kira pemilik kafe keuntungan berkurang tidak ya? Karena COVID begini. Coba kita tanya, siapa tahu bisa tahu informasi dari mereka. Oke. Iya, Pak, tentu saja penghasilan kami turun karena COVID seperti ini. Pelanggan atau konsumen jarang datang dan tentunya juga berkurang tiap harinya. Jadi penghasilan kami juga berkurang gitu. Mau bagaimana lagi, COVID ini harus ada solusinya. Kalau tidak ada solusi, kasihan juga kami yang seperti ini. Tidak ada penghasilan kami berkurang dan kehidupan ekonomi kami. Dan saya yakin juga pedagang yang lain juga seperti itu, mengalami kesulitan yang sama seperti saya. Jadi ya kita berharap sangat besar untuk supaya COVID ini bisa segera berlalu, supaya kita juga bisa hidup kembali normal. Semua pedagang, semua pengusaha bisa kembali beraktivitas, bisa mendapatkan keuntungan seperti sebelum-sebelumnya, sebelum COVID merajalela gitu. Jadi ya intinya selama pandemi COVID ini penghasilan kami berkurang. Bahkan ada pengusaha yang bangkrut karena memang usahanya tidak stabil, penghasilannya tidak stabil. Bahkan ada juga yang salonnya tutup, spa, apa semua. Banyak kasus-kasus terjadi. Ya, ternyata bukan di cafe shop saja yang sepi, supermarket juga sepi. Sudah bisa diduga sih, COVID memang penyebab kekacauan di mana-mana. Astaga, kasihan juga yang punya, pasti rugi besar.
Oh, coba tanya ke pegawai-pegawai di sini, mungkin mereka tahu. Atau di mana lagi dia punya pelayan di sini? Mana lupa pakai masker lagi. Aduh, harus cari masker nih. Mau wawancara mereka, tapi kalau tidak pakai masker juga sama saja, bisa didenda. Di sini ada masker di mana ya?